5 masalah sistem kepartaian kita adalah yang paling utama untuk dibahas. Kenapa? Karena memang kepartaian merupakan pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi yang ada di negeri ini. Pertama adalah persoalan tentang tata kelola partai. Tata kelola partai ini tentunya sudah tidak orientasinya untuk kemaslahatan bangsa dan negara, tetapi lebih kepada sebuah kekuasaan saja, dan terutama adalah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan bagi para elit dan golongannya. Dan ini merupakan sudah lumrah kita lihat betapa banyaknya kader-kader partai ini yang memanfaatkan jabatan untuk sekedar mengumpulkan pundi-pundi kekayaan bagi kepentingan pribadi dan golongannya. Kemudian adalah permasalahan yang kedua tentang tata kelola partai kita adalah tujuan awal partai adalah sebagai alat untuk kesejahteraan, menciptakan kesejahteraan, pemerataan demi keadilan sosial. Dan kini kepartaian kita lihat sudah melenceng jauh dari cita-cita itu. Hanya dijadikan alat kekuasaan saja untuk mengumpulkan semua materi yang memang menjadi tujuannya, bagi-bagi kekuasaan, kemudian bagi-bagi kue, sehingga tidak lagi ada kepartaian yang memiliki tujuan cita-cita awal sebagai alat untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Permasalahan yang ketiga tentunya adalah persoalan tentang adanya bukti bahwa partai-partai ini dikuasai oleh satu keluarga, atau kita kenal di masyarakat disebut dengan dinasti dalam kepartaian. Dan kita lihat hampir semua partai seperti itu. Kalaupun memang tidak ada dimiliki saham oleh satu keluarga, satu orang itu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan menjadi ketum partai beberapa periode, bahkan inginnya bisa jadi seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Ini kalau partai seperti ini tentunya bagaimana bisa memperjuangkan masyarakat, sedangkan partainya saja dibelenggu, diatur dan didiktatorkan sehingga tidak bisa berkreasi, bahkan bila melenceng atau keluar daripada ketentuan daripada dinastinya atau arahannya, maka banyak sekali kader-kadernya yang disingkirkan begitu mudah. Oleh karena itu ini merupakan sebuah kecacatan daripada partai tata kelola saat ini ya. Dan yang ketiga adalah tentunya keempat adalah mengenai persoalan belum adanya ya partai ini semua lebih kepada pragmatis. Pragmatis di sini misalkan kalau saat menjelang pemilu itu banyakkan berkoalisi hanya untuk merebut kekuasaan, dan kekuasaan ini tentunya tidak digunakan untuk kesejahteraan, pemerataan, sehingga keberpihakan partai ini kepada masyarakat sungguh jauh ya. Tidak ada sama sekali mereka itu ketika sudah duduk 5 tahun sekali tidak digunakan untuk benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi sebuah dilematis bagi kita semua. Bila kita ingin memilih pada saatnya nanti, jangan pilih partai yang memiliki sebuah saham keluarga, terus kemudian juga hilang cita-cita arah awal untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, cita-cita nasional. Dan tentunya ini adalah menjadi catatan besar buat kita semua, karena kalau kita pilih lagi, kita ini lagi, nanti juga akan kembali kepada 5 tahun yang begitu hanya didiamkan tentunya. Terakhir yang soal masalah dalam tata kelola partai kita itu adalah kedaulatannya ini berdasarkan kedaulatan elit partai. Jadi harusnya partai itu berdasarkan kedaulatan rakyat, bisa dikoreksi, bisa diganti berdasarkan kemampuan daripada si ketum partai atau jajarannya. Kalau melenceng dan masyarakat tidak suka, bahkan dia memberikan kerugian bagi negara ini,
tentunya ada mekanisme rakyat bisa berdaulat untuk menghentikan pemimpin partai atau elit partai, bahkan bisa menurunkan jabatannya baik di legislatif maupun di eksekutif. Kita ingin sekali adanya partai yang bisa dikoreksi. Saat ini mereka seperti ada dinding terjal yang sulit digapai, bahkan cenderung jauh. Masyarakat tidak bisa menggapainya, sehingga mereka hidup di dunianya dan masyarakat hidup di dunianya sendiri, sehingga kita tidak bisa mengkoreksi mereka. Inilah yang mengapa kita harus melihat sebagai catatan penting permasalahan tata kelola partai kita. Belum lagi permasalahan turunan yang begitu banyak yang disebabkan oleh sikap dan perilaku daripada partai politik, sehingga mereka memberikan dampak negatif, kerugian yang besar bagi bangsa dan negara, dan juga bagi kehidupan tatanan dalam Indonesia ini, terutama masyarakat ya.